Senang berjumpa dengan Anda sekalian, dengan para romo, para suster, dengan umat semua yang hadir pada malam hari ini. Pandemi itu memang memberatkan banyak orang, menyulitkan banyak orang, tapi at least setidaknya kita bisa ketemu ya, lintas waktu dan lintas tempat. Terima kasih, memang dulu pernah dolan sebentar untuk live in di Purwodadi, kota yang sangat cantik, alun-alunnya banyak makanan dan jajanan. Setidaknya sudah pernah ke sana berkunjung dan menyerapi hidup umat di sana. Saya lupa stasinya namanya apa, tapi kalau ke sana lagi dengan senang hati pasti akan mudah mengingat. Pak Dunia pengen ke sana. Nah, jadi malam hari ini rute kita sederhana. Tema kita Hati Kudus dan devosi kepada Hati Kudus Yesus secara umum. Selama kurang lebih 20 menit, kita nanti akan mendengarkan mungkin 3 babak ya. Pertama sejarah, kedua inti spiritualitas atau dasar Alkitabiahnya, dan yang ketiga mungkin apa yang bisa kita timba atau insight apa yang bisa kita peroleh dari devosi kepada Hati Kudus Yesus yang juga menjadi pelindung paroki Anda. Jadi dalam 3 tema besar ini kita akan menjelajah kurang lebih selama 20 menit ke depan, lalu sisa waktu sampai pukul 19 nanti kita akan gunakan untuk tanya jawab. Jadi saya harap ini menjadi perjumpaan yang interaktif, bukan hanya monolog. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan membagikan screen apa-apa, tidak akan membagikan slide apa-apa, jadi mohon kalau merasa perlu dan penting, baik juga kalau dicatat sendiri, membuat catatan-catatan sendiri. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai dengan sejarah. Mungkin Anda familiar ya dengan gambar Hati Kudus Yesus Tias dalam Gusti. Itu hati, jantung hati fisik yang berkobar dengan gambaran api di atasnya, dan ada salib, kemudian hati itu dikelilingi oleh mahkota duri. Digambarkan juga bahwa hati itu ditembusi oleh tombak dan mengeluarkan darah serta air. Maka gambaran yang sangat tajam ya, gambaran yang sangat mengena, gambaran yang sangat ikonik dari Hati Kudus Yesus ini sebetulnya sudah lama diberikan dalam penampakan penampakan Hati Kudus Yesus kepada salah seorang suster dari biara visitasi di Paray-le-Monial di Prancis. Suster ini bernama Santa Maria Margareta Alacoque. Pada tahun 1671 atau sekitar abad ke-17, Hati Kudus Yesus mewahyukan kepada suster ini untuk meminta agar hatinya yang penuh cinta dihormati di seluruh dunia dan gereja. Pada abad ke-17 inilah, pada abad pada abad ke-17 inilah kita melihat gambaran hati yang kita terima sekarang. Gambaran hati fisik, bukan liver ya, tapi hati, jantung hati maksud saya. Gambaran jantung hati yang membara. Itu mulainya sejak abad ke-17, tahun 1670-an. Tetapi sebetulnya devosi kepada Hati Kudus Yesus ini bisa di-trace back, bisa ditarik terus ke belakang sepanjang sejarah. Orang pada zaman awal kekristenan, terutama pada abad ke-4, ke-5, ke-6, mulai merefleksikan salib sebagai pokok keselamatan. Kalau Anda perhatikan, di gereja-gereja Katolik, berbeda dengan gereja Kristen denominasi Protestan, salib kita selalu memiliki korpus, selalu memiliki tubuh. Digambarkan salib kita itu memiliki manusianya dengan luka-luka penyalipan. Maka memang menjadi menarik bahwa orang-orang sepanjang sejarah Kristiani telah mulai merefleksikan salib sebagai sumber keselamatan dan kenyataan bahwa Yesus Allah yang terluka dan mati menjadi inspirasi bagi kita untuk merenungkan betapa mahal harga keselamatan.
Allah sendiri turun, kata Santo Alfonsus dari Liguori, Allah sendiri turun dari bintang-bintang untuk menjadi manusia, dan tidak cukup dengan itu. Tidak cukup dengan dia menjadi manusia. Santo Paulus mengatakan dia mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati di kayu salib, bagi engkau, bagi saya, bagi kita. Maka ketika orang merefleksikan luka-luka Yesus, terutama 5 luka Yesus di kayu salib, orang mulai sampai pada pengalaman akan cinta, pengalaman dikasihi, pengalaman diselamatkan. Maka awalnya sebetulnya devosi kepada hati kudus Yesus dimulai dari renungan akan cinta Yesus di kayu salib, dengan 5 lukanya yang menganga. Dari 5 luka penyalipan ini, kemudian orang merenungkan secara istimewa Yohanes bab 19. Kalau Anda baca kisah penyalipan di Injil Yohanes bab 19, Anda akan sampai pada satu momen ketika setelah Yesus mati, lambungnya ditikam oleh tombak salah seorang perwira. Nah, kita semua sudah familiar dengan ini ya, karena kita sudah berkali-kali Jumat Agung, bukan? Kisah penderitaan ini diulangi terus-menerus. Orang-orang pada zaman lampau merenungkan 5 luka Yesus ini, kemudian mengerucut, memuncak pada peristiwa Allah yang mati, tapi masih memberikan dirinya. Allah yang sudah mati, tapi masih mengucurkan darah dan air kehidupan dari lambungnya yang tertikam. Rupa-rupanya dari 5 luka, kemudian orang berfokus lagi lebih kepada luka di bagian lambung. Bahasa Inggrisnya itu the pierced side, tapi di dalam bahasa Indonesia kita membacanya sebagai lambung yang tertikam. Nah, memang kemudian banyak tafsiran ya, kenapa kok dari lambung bisa sampai ke hati? Mengapa dari lambung bisa sampai ke jantung gitu ya? Banyak tafsiran-tafsiran yang mungkin membuat kita bertanya-tanya. Tapi kurang lebih begini, gambaran tentang jantung hati yang tertikam, itu diberikan karena memang menurut refleksi orang, ketika lambung Yesus ditikam, mata tombak itu tembus sampai ke jantung hatinya. Dan yang bisa mengalirkan darah dan air, itu adalah hatinya, jantung hatinya. Di dalam kitab suci, terutama Injil Yohanes bab 19, ada kata yang sangat istimewa. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kata mengalirkan gitu ya. Padahal dalam bahasa Ibrani mestinya itu diterjemahkan menyemburkan. Jadi ketika jantung hati Yesus ditusuk dengan tombak oleh si perwira itu, jantung hatinya bukan hanya mengalirkan. Kalau mengalirkan itu apa ya? Kalau lewer gitu ya. Kalau mengalirkan itu kayak cuman mengalir saja, menetes atau mengalir gitu ya. Tapi lebih dari itu, bahasa Ibrani yang dipakai mestinya diterjemahkan menyemburkan, memuncratkan. Dan ini persis menunjuk atau merujuk kepada pengalaman Allah yang menghembuskan nafasnya, menjadikan orang ciptaan baru. Dihembuskan ruah Allah kepada manusia sehingga kita menjadi ciptaan baru. Pun sama seperti jantung hati yang tertikam, menyemburkan kuasa kehidupan. Maka kalau Anda perhatikan, Bapak, Ibu, saudari-saudara, para romo, para suster, film The Passion dari Mel Gibson yang sangat terkenal, mungkin pernah melihat sendiri bagaimana film yang begitu berdarah-darah itu ditampilkan. Ketika Yesus digambarkan sudah mati dan lambungnya ditikam oleh serdadu, memang Mel Gibson menggunakan kata harafiahnya dalam bahasa Ibrani, menyemburkan, memuncratkan. Maka dia tidak mengalir pelan-pelan gitu ya, tapi betul-betul menyembur. Ini adalah lambang dari ciptaan yang dibaharui oleh air dan darah. Ciptaan yang seperti pada zaman awal merujuk pada manusia, Adam dan Hawa, yang dihembusi dengan ruah, dihembusi dengan nafas Allah sendiri.
Kali ini mereka tidak hanya dihembusi dengan nafas, tetapi mereka betul-betul disirami dengan darah dan air dari jantung yang tertikam itu. Maka orang, sekali lagi sejarahnya mulai mengerucutkan pengalaman 5 luka menjadi 1 luka, yaitu jantung hati yang tertikam. Nah, sampai sini semoga menjadi jelas ya, bahwa devosi hati kudus itu sebetulnya adalah devosi yang sangat alkitabiah. Devosi yang sangat biblis. Pendasarannya jelas Anda dapat temukan dari kisah penyaliban di Yohanes bab 19, terutama ketika Yohanes mengatakan mereka akan memandang dia yang mereka tikam. Jadi pengalaman jantung hati yang tertikam itu dengan sangat gamblang menggambarkan pengorbanan Allah yang seolah-olah Allah sudah mati pun masih memberi dirinya. Seolah-olah Allah mengatakan, kalau tidak cukup nyawaku bagimu, ambillah seluruhnya. Jadi Anda bisa bayangkan Allah yang mati terbujur di kayu salib. Allah yang mati tergantung di kayu salib. Masih rindu mencintai manusia sehabis-habisnya. Dia ingin katakan, ambillah semua, ambil. Seolah-olah tidak cukup roh dan tubuhnya diberikan pada kita, bahkan setelah ia mati pun ia masih menyemburkan, memuncratkan darah dan air kehidupan untuk kita. Saya pikir ini sesuatu yang sangat mendalam. Kalau kita meditasikan, kita renungkan kisah itu, kita menemukan hati yang betul-betul memberi diri sampai habis. Sampai sehabis-habisnya. Itu sebabnya ketika orang mulai berfokus pada jantung hati yang tertikam, dan kemudian pada abad ke-17, Tuhan Yesus menampakkan diri dengan menunjukkan hatinya yang maha kudus, yang punya luka-luka penyaliban. Yesus mengatakan seperti ini kepada Santa Maria Margareta Alacoque di Prancis. Lihatlah, ini hatiku. Lihatlah, ini hatiku yang terbakar oleh cinta pada manusia. Tapi apa yang kudapatkan sebagai balasan? Cinta yang suam-suam kuku dari manusia. Rasa tidak tahu terima kasih dari manusia. Aku rindu untuk dicintai. Aku rindu untuk dikasihi. Karena aku hanya bisa mencintai dan mencintai. Maka ucapan Yesus ini menjadi kepada Santa Maria Margareta Alacoque, kemudian menjadi dasar gerakan devosi ini. Jadi kalau Anda ingin bertanya, intisari devosi ini apa, Romo? Intisari devosi kepada hati kudus Yesus itu sebetulnya sangat sederhana. Kasih. Sama seperti orang-orang muda zaman sekarang buat sarangeo seperti ini, nggak jelas ya, dari pop culture Korea misalnya. Persis seperti itulah yang kita rayakan dalam devosi kepada hati kudus Yesus. Di mana-mana namanya jantung hati itu menjadi gambaran dari afeksi manusia, gambaran dari cinta manusia. Maka kan ada tulisannya I, terus gambar hati, gambar jantung, I love you. Seringkali dipadankan seperti itu dalam budaya populer, bukan? Dan persis sesederhana itu devosi hati kudus Yesus. Dalam devosi hati kudus Yesus, kita menghormati cinta Allah. Kita menghormati cinta Allah yang mencintai kita dengan hati manusia. Ini salah satu elemen kedua yang menarik dari devosi kepada hati kudus Yesus. Jadi kalau yang pertama tadi kita berfokus pada kasih yang memberi diri di salib, kasih yang sangat alkitabiah dalam Injil. Yang kedua, kita juga merayakan kasih yang sangat teologis. Kasih yang pendasaran teologisnya sangat kuat. Ketika Allah memutuskan untuk berinkarnasi sebagai manusia dalam diri Yesus Kristus, Dia mencintai kita dengan hati kemanusiaannya. Dia mencintai kita dengan hati manusia. Dan ini persis salah satu misteri terdalam dari devosi hati kudus Yesus. Kita merayakan Allah yang punya hati manusia. Kita merayakan Allah yang mencintai kita manusia juga dengan hati manusia. Dalam kasanah filsafat teologi, kita mengenal bahwa Allah itu adalah entitas yang tidak berubah. Allah itu tetap kekal dan tidak berubah. Dia tidak bisa diubah oleh keadaan-keadaan kontingen, keadaan-keadaan di luar dirinya.
Karena Allah itu adalah kesempurnaan yang paling sempurna. Maka kalau Allah yang tidak bisa berubah, Allah yang tetap kekal dan kuasa ini, tidak bisa diubah oleh apapun, maka pertanyaannya jangan-jangan Allah juga tidak bisa diubah oleh doa-doa kita. Tapi rupa-rupanya, devosi hati kudus Yesus memberi kita insight luar biasa. Allah yang tidak bisa berubah, justru memberikan dirinya, membiarkan dirinya mencintai dengan hati manusia yang bisa berubah. Disinilah letak paradoks yang indah dari devosi hati kudus Yesus. Allah yang kekal, Allah yang tidak bisa berubah, justru membiarkan dirinya rentan, dicintai dan dikasihi oleh manusia. Dia merasakan dan mengasihi dengan hati manusia. Maka gambaran yang sangat dalam ini bisa membantu kita untuk berefleksi. Kalau Allah mencintai kita dengan hati manusia, maka sebetulnya kita tidak perlu takut untuk meminta. Maka kita tidak perlu takut untuk minta dicintai oleh Allah. Maka kita tidak perlu takut untuk minta permohonan-permohonan kita. Karena apa? Karena Allah membiarkan dirinya mencintai dengan hati manusia sama seperti engkau dan aku. Ini indahnya teman-teman, ini indahnya sahabat-sahabatku. Bahwa dalam devosi hati kudus kita mengenal ada 12 janji hati kudus Yesus ya. Ada 12 janji yang diberikan kepada kita semua yang menghormati hatinya yang maha kudus. Nah, 12 janji ini salah satunya adalah aku akan memberikan rahmat. Apapun yang diminta oleh mereka yang mencintai hatiku yang maha kudus. Mungkin disinilah pertaliannya atau disinilah koneksinya. Bahwa ternyata Allah yang maha kuasa, Allah yang begitu agung, Allah yang maha besar, ketika dia mencintai dengan hati manusia, maka dia terhubung juga dengan hati kita. Nah, seringkali devosi hati kudus ini dikatakan sebagai devosi yang merayakan pusat afeksi Yesus Kristus. Pusat keilahian dan sekaligus kemanusiaan Yesus Kristus. Bagaimana tidak ya? Gambaran tentang Allah sekaligus Allah dan sekaligus manusia tampil dalam rupa yang sangat fisik manusiawi, dalam jantung hati seorang manusia. Maka teman-teman, ini misteri yang sangat dalam untuk kita renungkan bersama. Jangan takut untuk meminta rahmat. Jangan takut untuk mengandalkan Allah. Jangan takut untuk mengandalkan kasih-Nya. Mungkin itu salah satu pesan utama dalam devosi hati kudus. Kalau paroki Anda berlindung di bawah hati kudus Yesus, artinya apa? Artinya Anda punya karunia istimewa, Anda punya kesempatan yang istimewa untuk selalu meminta dan menimba rahmat. Meminta agar air dan darah kehidupan itu selalu dicurahkan dalam diri Anda, dalam komunitas Anda, dalam paroki Anda. Jadi ini sesuatu yang luar biasa sebetulnya kalau Anda berlindung pada hati kudus Yesus. Lalu poin ketiga yang ingin saya bawa, poin terakhir saya, sebelum kita nanti masuk ke sesi tanya jawab. Salah satu poin yang menarik dari devosi kepada hati kudus Yesus adalah bahwa devosi ini betul-betul dikaitkan dengan cara orang untuk mencintai lebih sesama dan Tuhan. Jadi fokus ketika kita bicara tentang cinta hati kudus Yesus, fokusnya bukan hanya kepada Yesusnya, tetapi juga Yesus yang hadir dalam diri mereka yang membutuhkan. Devosi hati kudus Yesus sama seperti bentuk-bentuk spiritualitas Kristiani yang lain, tidak berhenti di puncak gunung Tabor, di mana orang merasakan keintiman yang sangat dekat dengan Allah. Sehingga Petrus bertanya kepada Tuhan di atas gunung Tabor itu ya, Guru, apakah sebaiknya tidak kami dirikan 3 tenda untuk engkau, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia? Tapi Tuhan mengatakan, Petrus, kau tidak tahu apa yang kau minta. Petrus, kamu tidak sedang menjadi dirimu sendiri. Petrus, kita harus turun dari bukit.
Nah, sama dengan spiritualitas Kristiani yang lain, rupanya hubungan intim dengan Allah ini, kesatuan hati dengan Allah ini, kemampuan kita untuk mencintai juga dengan hati Allah ini, dan kemampuan hati Allah untuk mencintai kita dengan hati manusia ini harus mewujud dalam gerakan-gerakan sosial yang konkret, harus mewujud dalam cinta kepada sesama manusia. Itu sebabnya teman-teman, kita mungkin mengenal, Anda yang akrab dengan sejarah Candi Ganjuran, dapat melihat bahwa keluarga Smutzer yang mendirikan itu keluarga Londo yang mendirikan Candi Hati Kudus Yesus itu memang dimotivasi dengan motivasi untuk juga membawa perbaikan hidup sosial kepada buruh-buruh pabrik. Jadi ini menarik ini. Buruh-buruh pabrik gula yang ada di sekitarnya dibantu untuk hidup dengan lebih layak, dibantu untuk hidup sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Maka Candi Hati Kudus Yesus Ganjuran itu bukan hanya bentuk laku kesalehan atau laku doa, tetapi lebih dari itu merupakan semacam pesan sponsor dari ajaran Paus tentang keadilan sosial. Maka Anda bisa melihat bahwa ada keterikatan yang sangat erat antara devosi Hati Kudus Yesus dengan wujud-wujud aksi sosial, terutama Candi Ganjuran. Itu sangat jelas. Candi Ganjuran itu statement dari pemilik-pemilik pabrik Katolik yang menghendaki agar orang-orang buruh-buruh pribumi itu punya harkat dan martabat yang sama. Budayanya diangkat dan dijunjung. Budayanya dihargai, diuwongke, gitu loh. Nah, jadi memang ini sangat menarik. Mereka yang berdevosi pada Hati Kudus Yesus juga harus sekaligus menunjukkan cintanya secara konkret dan nyata kepada mereka yang menderita. Maka pertanyaannya, apa yang sudah Anda buat? Kalau Anda mengaku diri sebagai murid Hati Kudus Yesus atau orang yang berlindung atau paroki yang berlindung di bawah naungan Hati Kudus Yesus, wujud-wujud nyata dari cinta itu apa? Wujud-wujud nyata dari pemulihan itu apa? Pemulihan itu mendapat tempat yang sangat istimewa dalam devosi Hati Kudus Yesus. Karena apa? Karena pemulihan itu mengandaikan ada sesuatu yang rusak, lalu dikaitkan dengan gambar hati yang terluka, lalu kita mengusahakan supaya hati Yesus yang terluka itu disembuhkan juga dengan cinta kita, dibalas juga dengan tindakan-tindakan karitatif kita. Maka Anda dapat melihat ya bahwa sejatinya devosi kepada Hati Kudus Yesus ini bukan hanya laku spiritual saja, tapi juga adalah laku sosial. Maka penting bagi kita untuk merefleksikan ini. Nah, kurang lebih itu 3 hal yang ingin saya bahas dalam pembicaraan kita malam hari ini. Nanti kita bisa buka forum tanya jawab yang lebih interaktif supaya tidak bosan. Jadi yang pertama, Anda sudah melihat sejarahnya, sejarah devosi ini secara singkat saja dari abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, lalu berkembang ke abad ke-17, kemudian berkembang lagi ke abad ke-19, di mana devosi Hati Kudus menjadi gerakan sosial. Dan yang kedua, kita bisa melihat juga insight Alkitabiahnya itu apa, dari Yohanes bab 19, dari pengalaman jantung yang tertikam. Lalu yang ketiga, insight apa yang dapat Anda lakukan sebagai orang yang berlindung pada Hati Kudus Yesus? Mungkin pertanyaannya yang baik untuk kita renungkan, sejauh apa Anda mencintai dengan hati Allah? Sejauh apa Anda mengalami dicintai oleh Allah yang mencintai kita dengan hati manusia? Jadi ini rangkaian-rangkaian yang membuat refleksi kita akhirnya mengerucut pada pertanyaan, apakah aku sudah cukup